Sikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ertin dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antrian penukaran tiket konser Farmasi Cup 2024. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Doni Rapi Bagindra, saya Yosaliano Andreas, dan teman saya Tangguh Ahmad Fairuz Zabadi. Pada diskusi kami kali ini, kami menyadari bahwa sistem antrean itu penting dalam pengelolaan penukaran tiket konser, karena sering terjadi antrian yang panjang, keterlambatan, dan kepadatan sebelum memasuki venue. Pada pemodelan ini, kami akan menganalisis model antrian penukaran tiket konser ketika event Farmasi Cup 2024. Dengan rumusan masalah, kita mempermasalahkan mengenai berapa rata-rata waktu tunggu, waktu pelayanan, dan panjang antrian yang terjadi, serta bagaimana efektivitas sistem antrian yang diterapkan dalam proses penukaran tiket. Dengan tujuan penelitian, menganalisis sistem antrian yang terjadi selama penukaran tiket konser, mengukur performa sistem antrean berdasarkan waktu tunggu dan panjang antrian, kemudian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses penukaran tiket. Untuk metode penelitiannya, kami melakukan penelitian pada penukaran tiket konser dengan melakukan wawancara dengan panitia Farmasi Cup 2024 lalu, mulai dari kedatangan pelanggan, proses kecepatan layanan, serta jumlah server pada tanggal 14 Maret 2025. Kondisi sistem yang berdasarkan hasil wawancara kami, ketika Farmasi Cup 2024 terdapat 8 loket penukaran tiket dengan jumlah penonton 1.000. Kemudian waktu penukaran tiket dilakukan 2 hari, yaitu pada tanggal 13 dan 14 Februari 2025. Dengan dalam 1 hari, pelayanan penukaran tiket dimulai dari jam 12 siang sampai 8 malam. Itu berjarak kurang lebih 8 jam atau 480 menit dengan waktu pelayanan rata-rata 4 menit per pelanggan. Maka model antrean yang digunakan yaitu MM8. Pada model antrean ini kita mengasumsikan bahwa kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson yang berarti waktu antar kedatangan pelanggan bersifat acak dan independen serta waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata mu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk parameter utamanya itu ada lambda, yaitu 1.000 pelanggan per 960 menit. Jadi hasilnya 1,042 pelanggan per menit. Terus untuk selanjutnya itu ada mu itu 1/4, itu satu pelanggan per 4 menit. Jadi totalnya itu ada 0,25. Selanjutnya ada S, itu jumlah loket itu ada 8. Nah, untuk yang selanjutnya ada utilisasi sistem, itu ada rho, yaitu lambda per S dikali mu. Hasilnya itu sama dengan 1,042 per 8 kali 0,25. Itu hasilnya 0,521. Karena rho kurang dari 1, maka sistem ini tidak mengalami overload, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya itu ada probabilitas sistem kosong atau P0. Itu ada sigma dari N sama dengan 0 sampai S-1, lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah
lambda per mu pangkat S per S faktorial satu min rho. Itu dipangkatkan min satu. Maka didapat hasilnya 74,24 ditambah 0,023 min satu. Pangkat min satu. Itu sama dengan 0,0135. Oke, kemudian kita akan membahas rata-rata pelanggan dalam sistem. Nah, pertama-tama kita cari rata-rata pelanggan dalam antrean dulu yaitu LQ. Rumusnya ini P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali rho per S faktorial dikali satu min rho kuadrat. Yaitu P0-nya tadi dapat probabilitas tadi 0,0135 dikali 4,167 pangkat 8 dikali 0,521 per 8 faktorial kali 1 min 0,521 kuadrat dan dapat rata-rata bilangan dalam antreannya yaitu 0,935. Nah, kemudian kita dapat rata-rata pelanggan dalam sistem yaitu dinotasikan dengan L sama dengan LQ plus lambda per mu dan didapat rata-rata pelanggan dalam sistemnya yaitu 5,1. Nah, kemudian kita cari juga waktu tunggunya yaitu W sama dengan L per lambda dan kita dapatkan waktu tunggunya yaitu 4,9 menit dan kita juga cari waktu dalam antreannya yaitu WQ dengan rumus yaitu LQ per lambda dan dapatkan waktu tunggu dalam antriannya 0,9 menit. Dan ini adalah interpretasi dari sistem kami, yaitu yang pertama utilisasi sistem sebesar 52,1%, itu menunjukkan bahwa loket yang digunakan secara efisien tanpa mengalami overload. Dan yang kedua, terdapat rata-rata 5,1 pelanggan dalam sistem yang menunjukkan jumlah pelanggan yang berada dalam sistem pada suatu waktu, termasuk yang sedang dilayani dan yang menunggu. Kemudian waktu tunggu rata-rata yaitu 4,9 menit. Berarti pelanggan rata-rata menghabiskan 4,9 menit dari saat kedatangan hingga selesai dilayani. Dan yang terakhir, waktu dalam antrian yaitu 0,9 menit. Artinya pelanggan rata-rata hanya menunggu kurang dari 1 menit sebelum dilayani. Ya, jadi kesimpulannya dari hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa sistem antrian dengan 8 loket mampu menangani 1.000 pelanggan dalam 2 hari dengan performa yang cukup baik. Dengan waktu tunggu rata-rata dalam sistem adalah 4,9 menit dengan waktu antrian hanya sekitar 0,9 menit yang tergolong efisien. Dengan utilisasi loket sebesar 52,1%, sistem tidak mengalami overload sehingga dapat beroperasi dengan optimal tanpa risiko antrian yang panjang. Model ini dapat dijadikan contoh supaya penukaran tiket dapat optimal. Terima kasih dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.